Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, di hari Minggu ini saya akan mengupdate lagi untuk seputar Bitcoin, teman-teman. Jadi seperti biasa kemarin juga sudah ada update untuk Bitcoinnya. Dan mungkin sedikit intermezzo gitu ya. Kemarin itu ada beberapa yang nanyain perihal WD di toko kripto itu nggak bisa ya. Problemnya itu kode OTP-nya itu nggak dapet ya, mungkin ada yang lewat email dan lain sebagainya. Dan per hari ini tadi ada beberapa juga yang sudah melakukan WD dan sudah bisa gitu ya. Semoga permasalahan untuk OTP dan WD di toko kripto yang istilahnya lagi kena trouble gitu ya bisa cepet terselesaikan gitu ya. Kan kasihan juga mungkin ada beberapa yang lagi butuh dana urgent ya, kemudian mau WD kok tiba-tiba bermasalah ya, WD-nya itu ya pokoknya bermasalah gitu ya karena kode OTP-nya mungkin dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ada yang ngalamin atau enggak bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini, dan semoga bisa cepat gitu ya. Yang belum bisa sampai sekarang semoga bisa cepat di WD-nya itu, dan yang udah bisa ya syukurlah teman-teman ya udah bisa WD di toko kripto. Oke. Jadi ya sekarang akan dibahas untuk USDT dominance dulu. Ini secara time frame 4 jam. Jadi secara time frame 4 jam ini perlahan dia adanya koreksi yang bisa dibilang korektif. Kalau misalkan kita lihat dari penguatan terakhirnya, ini satu candle besar dan dibalas baru 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sama 8 candle ya, campuran yang ada bullish sama bearish candle. Jadi memang penurunannya secara korektif. And then ya ekspektasinya jikalau memang seperti itu yang terjadi, maka sebentar teman-teman ya. Mungkin yang kita bisa lihat dengan proyeksi seperti mana nih pet ya. Jadi kalau misalkan koreksinya itu cenderung korektif seperti ini ya, maybe dia bisa ngetes sampai di retracement mendekati ya retracement 0,3 untuk dia. Nah ini teman-teman ya, jadi ekspektasinya memang kalau dia penurunan secara korektif dia retest ke retracement 0,3 untuk bisa lanjut naik lagi kalau misalkan penurunannya secara korektif berlanjut ya. Dan dimana ini saya adjust sedikit ya untuk area box warna merah yang sebelumnya jadi area resisten pada pergerakan sebelumnya, dan ini udah dekat juga dengan retracement 0,3 nya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara zonasi pun sebelumnya kemarin juga sudah saya sampaikan ini menjadi area resisten yang cukup strong untuk pergerakan sebelumnya pada USD dominance. Jadi kita bisa expect kalau misalkan dia turun secara perlahan seperti ini ya, untuk dia bisa lanjut naik lagi gitu. Jadi untuk short termnya maybe yang bisa kita lihat kalau memang USD dominance masih melanjutkan penurunannya sedikit lagi yang ngejar ke area retracement 0,3 atau di sekitar 8,4-8,45%, maka Bitcoin itu masih bisa dikasih naik sedikit untuk ngejar target resisten terdekat sebelum lanjut turun lagi gitu ya. Jadi perlu diwaspadai untuk area ini untuk USDT dominance. And then ya kita akan coba pergi ke Bitcoin untuk secara daily time frame. Jadi secara daily pun nggak ada pergerakan yang signifikan karena kita mengingat juga ini kemarin hari Sabtu dan ini hari Minggu mungkin, ataupun biasanya di hari Senin, Selasa itu mulai harganya itu lebih volatile dibandingkan weekend. Dan ya yang perlu kita perhatikan adalah sekarang kan dia masih mencoba ya di box warna putih sebelum jadi area resisten and support. Dan yang tentu kita bisa perhatikan adalah terdekat ya kalau secara daily time frame kembali lagi teman-teman ya di area ini. Sebelumnya ini menjadi resisten, dia close candle di bawah dan akhirnya mampu close candle di atas area sini ya. Ini di sekitar 16.880 sampai 16.900-an dolar. Itu menjadi area resisten terdekat untuk secara daily time frame. Ya, untuk secara daily time frame bisa diperhatikan untuk area situ. Jadi kalau misalkan kenaikannya pun tidak signifikan, cenderung masih korektif, at least kita bisa expect dia ngetes ke kisaran 16.900 sampai 17.000 dolar ya. Untuk dia nanti kita bisa lihat apakah terbentuk sebuah pattern yang naiknya itu secara korektif, bisa aja itu adanya opportunity ataupun peluang untuk si Bitcoin malah bisa lanjut turun lagi ngejar next target di sekitar 16.200 16.000 dolar. Tapi kalau misalkan ya dari area sini kita mendapatkan misalkan Senin Selasa dapat good news yang super good news dari kripto dan lain sebagainya, bisa aja market itu kembali lumayan naik signifikan, at least ngetes ke EMA 34 nih, garis warna biru yang sebelumnya itu cukup direspek pada pergerakan Bitcoin secara daily pada pergerakan sebelumnya. Ini ya di sekitar 17.200-an dolar gitu ya kalau posisi saat ini ataupun ya sekarang ini. Dan 17.200 pun kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya ini juga di sekitar itu menjadi area resisten ya. Jadi memang ini adalah area yang kita bisa bilang wajar ya kalau misalkan dia ngetes di sekitaran situ sebelum mungkin adanya rejection dan lain sebagainya. Jadi bisa diperhatikan terdekatnya itu 16.900 dan next target itu di 17.200-an dolar ya untuk secara daily time frame. Nah, kalau misalkan memang
istilahnya kita nggak mendapatkan good news ataupun momentum dari buyers untuk ngangkat dulu harga si Bitcoin sebelum lanjut turun, bisa aja malah harga si Bitcoin ini udah kepukul turun duluan ya, yang daripada kita ekspektasi dia naik perlahan sebelum lanjut turun, dia malah dibanting terlebih dahulu gitu ya. Oke, kalau misalkan dia dibanting terlebih dahulu, kita akan mendapatkan Bitcoin kembali diskon lagi ya, ke ngejar range target ini 16.000 sampai 16.200-an dolar. Based on terakhir kali dia bikin tail candle ya di sini dan close candle secara daily time frame. Jadi range ini bisa diperhatikan untuk next target support dan beberapa area resistance yang tadi sudah saya sampaikan untuk secara daily time frame-nya gitu ya. Itu bisa diperhatikan buat teman-teman sekalian. Oke. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam, dan ya jadi secara time frame 4 jam ini kita bisa lihat keterbalikan dari si USDT dominance ya. Jadi dia ini sideways tapi perlahan naik, dan ya ini bisa dibilang secara korektif juga karena kita bisa lihat ini candle cenderung tipis-tipis, kecil-kecil, dan ya ini adalah area kemarin yang perlu kita perhatikan secara time frame hourly khususnya 4 jam. Sebelumnya di sini kita bisa lihat ya, ini mendapatkan rejection dan ini mendapatkan power dari buyer kembali ya, akhirnya ngangkat harga si Bitcoin ini di kisaran 17.070 dolar sampai 17.200 dolar. Jadi let's say memang pergerakannya pun cenderung sideways, mungkin dia membuat sebuah range dan lain sebagainya. Ini kita bisa expect sedikit dia mungkin ngetes di sekitaran sini sebelum dia kena reject kembali gitu ya. Ini untuk skenario kalau dia kenaikannya pun cenderung perlahan. Kalau misalkan malah kita mendapatkan dia naik impulsif seperti ini ya, kemudian dia kena reject di high terakhir dia di sekitar 17.400 17.500 dolar, itu berbeda lagi ya. Malah bisa aja kalau misalkan dia nge-spike sampai kisaran situ gitu ya, nge-spike bullish candle besar untuk retest maybe ke box warna hijau yang tadi kita bicarakan, ini untuk adanya opportunity itu untuk si Bitcoin malah lanjut naik lagi kalau saja kenaikannya itu impulsif teman-teman. Tapi kalau misalkan candlenya itu cenderung masih kecil-kecil seperti dicicil gini ya, naik turunnya dicicil seperti ini memang adanya kemungkinan untuk malah ke reject untuk lanjut turun lagi si Bitcoin. Jadi perhatikan sekali lagi untuk proses kenaikan dia ngejar next target resistance pertama di sekitar 17.070 sampai 17.200 dolar. Next lagi di sini ya, area pullback terakhirnya dia di sekitar 17.400 17.500 dolar untuk Bitcoin secara time frame 4 jamnya. Dan kita pergi ke time frame yang lebih kecil lagi, ke time frame 15 menit ya, kita biar lihat areanya. So kalau misalkan kita lihat dari time frame 15 menit, yang kita bisa perhatikan adalah area terakhir kali dia kena reject lumayan strong. Nah di sini di box hijau di sekitar 16.869 sampai 16.950 dolar. Kita bisa lihat ya di sini terakhir kali ini pressure seller itu masuk kembali di area sini. Sebentar, coba saya tandain. Nah di sini kita bisa lihat di sini rejection terjadi strong, sama satu lagi rejection terjadi strong banget di sini. And then kita bisa lihat ini Bitcoin sempat bikin tail candle ngetes di kisaran situ, kemudian mendapatkan rejection keras lagi ya. Jadi bisa diperhatikan atau dipantau dulu aja ini untuk terdekatnya secara time frame 15 menit. Kemudian next target lagi di kisaran berapa bro? Next target lagi di sekitaran sini. Nah ini range-nya lebih tipis lagi, itu di sekitar 17.040 sampai 17.100 dolar ya, let's say sekitar area sini ya. Jadi ini untuk terdekatnya, apakah dia kembali kena reject atau memang dia mampu break dulu nih dari dua resisten terdekat secara time frame 15 menitnya. Itu dulu yang perlu kita pantau teman-teman. Tapi kalau misalkan prosesnya masih sama seperti ini ya, melandai gitu ya, ya pokoknya korektif gitu ya, nggak impulsif naiknya, ya ini adanya opportunity atau kesempatan mungkin buat teman-teman melakukan short kembali ya untuk diantara dua area target resisten ini. Nah syaratnya untuk si Bitcoin mungkin kembali lebih dikasih push lagi menjelang akhir tahun atau Santa Rally dan lain sebagainya, at least dua resisten terdekat ini harus mampu di break dulu sama si Bitcoin, reclaim dulu, kemudian mungkin dia adanya retest di sini gitu ya, retest dulu untuk dia bisa lanjut naik lagi yang ngejar next area. Terakhir kali kita bisa lihat mendapatkan rejection strong di kisaran sini, baret candle besar gitu ya, setelah dua area target resistance terdekat. Ini range-nya itu di kisar 17.450 sampai 17.500-an dolar ya. Jadi itu dulu teman-teman yang nanyain kalau misalkan syaratnya si Bitcoin itu mampu ataupun terbang lebih tinggi ngejar next target resistance, area berapa yang harus di break, PR-nya kita bisa pantau dari time frame yang lebih kecil yaitu 15 menit. Tapi kalau misalkan dua area ini aja nggak mampu di break, kini si Bitcoin untuk bisa lanjut turun kembali atau ke reject kembali gitu ya. Jadi bisa diperhatikan dulu dari time frame kecil, kita bisa melihat untuk beberapa area potensi defisit sama si Bitcoin. Dan ya itu aja teman-teman update dari saya mengenai si Bitcoin dan USDT dominance secara time frame hourly dan juga time frame
daily juga, bahkan sampai 15 menitnya kita melihat untuk area-area krusial pada pergerakan si Bitcoin. Dan semoga bisa membantu teman-teman. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.